Selanjutnya soal nomor 6, melakukan analisis butir soal pada suatu mata pelajaran untuk mengetahui butir soal konsisten untuk mengukur kemampuan siswa adalah dengan melakukan analisis mengenai A. Kualitatif dan analisis, B. Bentuk dan jenis soal, C. Daya pembeda butir soal, D. Tingkat keandalan soal, dan E. Klasifikasi dan kualitas butir soal. Oke teman-teman, di sini ya, jadi apa sih fungsi dari analisis butir soal itu adalah salah satunya untuk menentukan soal-soal yang cacat atau tidak berfungsi dengan baik. Yang selanjutnya meningkatkan butir soal. Nah, melalui 3 komponen analisis, jadi komponen analisis soal itu ada 3, yaitu yang pertama tingkat kesukaran, yang kemudian daya pembeda, dan pengecoh soal. Yang selanjutnya adalah merevisi soal yang tidak relevan dengan materi. Nah, jadi melakukan analisis soal ini untuk mengetahui apakah soal itu konsisten, yang paling tepat adalah opsi yang C, daya pembedanya butir soal. Yang selanjutnya, nomor 7, pada umumnya guru menerapkan langkah observasi penelitian tindakan kelas yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan A. Media informasi, B. Kamera CCTV, C. Video rekaman, D. Teman sejawat, dan E. Pengamatan sendiri. Oke, ketika teman-teman melakukan PTK, yang pertama ketika kalian pertama kali untuk langkah observasi, otomatis agar data yang kita terima lebih akurat, jadi kita menerapkan model teman sejawat ya. Karena dengan ada model teman sejawat ini, kita bisa mengetahui apa saja masukan dari mereka, kemudian kekurangan yang bisa kita tingkatkan, kemudian fakta-fakta yang terjadi di lapangan itu apa saja. Jadi sumbernya tidak hanya bersumber dari kita, tetapi juga dari teman sejawat yang mengamati proses pembelajaran yang akan kita obati penyakitnya, dalam artian seperti itu. Yang selanjutnya yang nomor 8, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi guru menurut Undang-Undang Guru dan Dosen meliputi. Nah, ini teman-teman kalau soalnya hampir mirip seperti ini, kita harus jeli ya, harus teliti dalam mengamati opsi soalnya. Oke teman-teman, untuk Undang-Undang Guru dan Dosen itu bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 10 ya. Pasal 10, kompetensi guru itu meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Ada 4 itu ya teman-teman. Sekarang kita analisis satu persatu butir soalnya. Yang pertama, ini sudah betul ada pedagogik, ini kepribadian, sosial, profesional. Ada 4 ya, cuma ada 4. Nah, ini ada 5, yang salah adalah kompetensi personal. Ini nggak ada menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tadi. Kemudian selanjutnya kita yang ke B, kompetensi pembelajaran. Ini sudah nggak ada ya kompetensi pembelajaran, jadi langsung kita skip. Yang C, kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, ini sudah ketemu ini jawabannya, yang C. Kalau yang D ini salahnya, ini ada kompetensi personal. Yang E salahnya ini lagi ada personalnya juga. Oke, jadi yang betul adalah opsinya yang C ya teman-teman. Selanjutnya nomor 9, jika guru melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar secara berkelanjutan dalam pembelajaran, menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 yang dilakukan guru adalah A. Mengadakan evaluasi, B. Mengadakan penilaian,
C. Mengadakan ulangan, D. Mengadakan pengukuran, dan E. Mengadakan remedial. Oke teman-teman, kita bahas kembali untuk ini ya, perbedaan penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Jadi kita bahas dulu yang pertama. Di antara itu semua yang pertama adalah kita melakukan tes dulu. Tes ini bisa berbentuk ulangan ya. Tes ini yang pertama kita lakukan tes untuk mengukur dan Oke teman-teman, yang pertama adalah melakukan tes ya. Nah, tes ini adalah salah satu alat untuk melakukan pengukuran. Jadi, tahapnya tadi kan tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pada tahap tes ini, sebagai alat untuk mengumpulkan informasi karakteristik dari suatu objeknya. Kemudian yang selanjutnya, tes ini digunakan untuk pengukuran, ya kan? Berarti kita sekarang ke pengukuran. Nah, pengukuran ini adalah kuantifikasi atau penetapan angka tentang keadaan individu. Nah, jadi kita diukur apakah diukur apakah nilainya berapa. Nah, diukur. Kalau benar segini, berarti skornya segini. Kalau benarnya segini, salahnya segini, berarti nilainya segini. Itu dari pengukuran. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penilaian. Nah, kalau penilaian ini proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil peserta didik. Jadi, ini kalau penilaian sudah sampai pada tahap menafsirkan data hasil pengukuran. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi. Nah, kalau evaluasi ini penyediaan informasi. Salah. Oke, salah di sini skip ya, Kak. Skip. Nah, jadi yang untuk soal ini kita kembali lagi untuk pembahasan antara tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Kalau tes ini adalah cara yang digunakan untuk memperoleh informasi dari ketercapaian individu atau peserta didik dalam apakah sudah sesuai dengan KKM atau belum. Misalnya melalui tes PH, penilaian harian, terus bentuknya seperti apa, pilihan ganda, dan sebagainya. Itu sebagai alat untuk mengumpulkan informasi bagi kita. Kemudian yang tahap kedua adalah pengukuran. Nah, pengukuran ini kita setelah melakukan tes, pasti kita akan menghitung, oh ini betulnya segini, ini salahnya segini. Nah, itu adalah untuk pengukuran. Betulnya sekian, salahnya sekian. Nah, itu pengukuran. Kemudian dari tahap penilaian, kalau penilaian ini sudah pada tahap proses pengumpulan dan pengolahan informasi. Jadi, kita sudah menafsirkan data hasil pengukuran. Jadi, kalau misalnya betulnya sekian, salahnya sekian, nilainya berapa. Terus kalau salahnya sekian, betulnya sekian, dapatnya berapa. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Nah, setelah kita melakukan penilaian, yang kita lakukan adalah evaluasi. Jadi, di evaluasi ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Apakah siswa ini sudah memenuhi KKM, kemudian ataukah sebelum memenuhi KKM. Kemudian untuk selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan untuk pelaksanaan remedial atau pengayaan. Bagi remedial untuk siswa yang berada di bawah KKM dan pengayaan untuk siswa yang berada di atas KKM. Nah, teman-teman, jadi kalau di sini guru melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar ya. Berarti yang dilakukan adalah pengumpulan dan pengolahan. Kunci di sini, pengumpulan dan pengolahan informasi. Oke, berarti kita opsinya yang tepat adalah mengadakan penilaian ya, pengumpulan dan pengolahan informasi. Oke, yang selanjutnya adalah nomor 10, menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan dan memanfaatkan hasil penilaian dan melaporkan hasilnya merupakan tahapan penilaian aspek A. Sikap, B. Pengetahuan, C. Produk, D. Proses, dan E. Hasil. Oke, kalau di sini kita lihat dari tahap-tahapannya ya, dari menyusun perencanaan, mengembangkan instrumen, melaksanakan dan memanfaatkan hasil penilaian ini
cenderung ke pengetahuan. Oke, teman-teman, nanti untuk pedomannya silakan dibuka Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian ya. Jadi kalau untuk aspek sikap yang butir A itu tahapan menilainya yang pertama adalah mengamati perilaku peserta didik, kemudian mencatat menggunakan lembar observasi. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil pengamatan, dan yang keempat, mendeskripsikan perilaku peserta didik. Itu untuk tahapan yang aspek sikap. Nah, sedangkan untuk aspek pengetahuan, ini sudah ada di soal. Yang pertama, menyusun perencanaan penilaian, kemudian mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan dan memanfaatkan hasil penilaian, dan melaporkannya. Sedangkan untuk aspek penilaian keterampilan itu yang pertama menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, dan yang ketiga melaksanakan penilaian, kemudian yang keempat memanfaatkan hasil penilaian, yang kelima melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100 dan deskripsi. Itu keterampilan, tapi di sini tidak ada keterampilan. Jadi teman-teman ini dari butir opsi A, B, C, dan D, serta E ini yang sesuai dengan ini berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 yang tepat adalah yang B. Oke teman-teman, 10 soal dulu biar nggak sepaneng. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap istiqomah belajar dan fokus. Semangat para pejuang NIP. Semoga doa, tirakat, ikhtiar, dan usaha kalian menjadi berkah di tahun 2020. Sampai jumpa.